Tahu nggak nih apa? Ini boneka Barbie. Lagi happening kan? Yuk kita bikin pudingnya. Banyak bertebaran resep-resep cara membuat puding Barbie, ya kan? Tapi mungkin bisa diperhatikan, rata-rata yang dibuat adalah yang dipercantik adalah layernya, ya. Ya, saya nggak mau bikin itu karena itu udah banyak, ya. Saya akan lebih mementingkan rasanya, ya. Jadi pudingnya hanya 1 kali masak, 1 kali tuang, tidak ada layer, tapi rasanya enak. Namun untuk mempercantik saya akan kasih tipsnya. Ya, yuk kita start mulai ya. Bahan-bahan yang diperlukan ya. Di sini perhatikan saya menggunakan agar rasa. 2 bungkus agar rasa ya. Ini wajib ya karena ini teksturnya bagus banget ya. Agar rasa ini satu produksi dengan Nutrijel dan semua yang saya gunakan di sini semuanya menggunakan produknya PT Forisa ya. 2 bungkus agar rasa. Nah, ini yang bikin unik ya. Saya pakai Mayfla vanilla 1 bungkus ya, dan untuk rasanya saya pakai Nutrijel yang rasa jambu. Di sini tidak wajib pakai jambu, boleh pakai Nutrijel varian rasa apa aja, semisalkan strawberry, terus leci dikasih warna. Karena saya kepengen pink nih ya, jadi saya pakainya jambu. Yang warna pink di varian Nutrijel itu adalah strawberry dan jambu. Saya kepengen warna unik, jadi saya pakainya ini. Nutrijel jambu ya, karena dia warnanya kayak dusty pink ya. Dan untuk memperkuat rasa, saya di sini menggunakan jus jambu ya. Beli jadi aja mereknya, silahkan apa aja ya. Dan saya menggunakan susu dan air. Oke, saya ajarin dulu cara ngitungnya ya. Kenapa ini jadi begini ya? Saya pakai loyang. Loyangnya apa aja yang dipunya di rumah, silahkan pakai loyang apa aja. Loyang Barbie kan banyak, ada yang lurus, ada yang lekuk, ada yang mekar, ada yang sempit, silahkan ya. Saya pakai ini volumenya adalah muat hampir 2 liter yang punya saya ya. Jadi saya pakai cairannya adalah 500 air, 500 susu, 500 jus jambu. Mungkin nanya, kenapa saya pakainya cuma 1,5? Bener nggak? 1,5 liter. Sedangkan saya bilang volumenya 2 liter ya. Jadi begini, kenapa saya pakai 2 liter? Karena nanti ini ketika ditambahkan bubuk-bubuk, ditambahin gula, dia akan banyak. Isiannya jadi lebih dari 1.500. Jadi saya pakainya hanya 1.500. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, lihat di sini saya udah siapkan yang udah jadi ya. Jadi cara masaknya sebetulnya gampang ya. Semuanya kita campur semuanya di sini. Oke, nih jadi air masuk, bayangin air masuk ya. Saya nggak masak karena ini hanya 1 kali masak. Kita lebih fokus ke dekor dan kenapa saya pakai produk ini ya. Air masuk, lalu susu masuk, oke, lalu jus jambu masuk, oke. Nah setelah itu lihat jangan dinaikkan di atas kompor dulu ya. Semuanya masuk. Agar rasa vanilla 2 saset masuk ke sini, oke. Lalu Nutrijel jambu 1 saset termasuk acid yang di belakangnya ikut masuk ke sini. Oke. Dan Mayfla vanilla 1 bungkus masuk ke sini semua ya. Lalu setelah itu, nah ini penting nih ya. Wajib aduk pakai whisk ya. Whisknya ini cairan maksud saya bubuknya kan banyak ya. Jadi kita pakai whisk. Kalau untuk puding perhatikan whisknya itu pakai yang renggangnya ini besar. Jadi justru pakai whisknya yang murah ya. Kalau whisk yang mahal, dia kebanyakan malah ininya kawatnya gede-gede, terus rapet ya. Nah itu biasanya kalau buat ngaduk, bubuknya tuh semuanya malah di dalamnya sini, di dalam whisknya nggak bisa keluar. Jadi saran saya kalau bikin puding justru pakai whisk yang begini nih, yang murah aja, diaduk ya. Nah untuk yang resep ini ya harus pakai panci nih. Ya, panci yang teflon atau aluminium yang tebal ya. Karena apa? Karena adonan resep ini teksturnya kental ya. Jadi nanti ketika diaduk jangan kaget, dia akan kental ya. Memang itu yang saya cari. Kenapa bisa kental? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena saya pakai Mayfla.
ya. Jadi Mayfla ini yang mengentalkan pudingnya. Nah, kenapa saya pakai Mayfla supaya kental? Karena saya mau dekor ya. Nah, sekarang kuncinya ya. Oke, sekarang saya akan keluarkan itu kuncinya ya, supaya kita bisa dekor bagus. Nah, sekarang pudingnya itu setelah semuanya masuk, ingat ya, masaknya perhatikan. Api besar dan sambil diaduk terus sampai benar-benar mendidih. Pengertian mendidih di sini adalah bergolak sampai di tengah panci ya, bukan hanya di pinggir-pinggirnya aja. Kalau di pinggir-pinggirnya aja pudingnya nggak bisa ngeras loh nanti ya. Itu belum mendidih ya. Jadi harus mendidih bergolak sampai di tengah panci. Gunakan api besar dan selalu diaduk ya. Lalu dituang. Setelah itu tunggu sampai benar-benar dingin. Di sini saya menambahkan sedikit warna merah muda. Merek pewarna bebas. Silahkan gunakan apa aja. Saya tambahkan. Nah, lihat hasilnya jadi dusty pink seperti ini ya. Jadi warnanya unik. Oke. Sekarang saya akan keluarkan ini ya. Di sini. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Kok ada kuning-kuningnya? Karena saya isi dengan buah peach kalengan. Boleh diganti dengan buah apa aja. Mau hemat pakai nata de coco, ya kan? Mau enak boleh pakai peach, pakai leci, pakai koktail, dan beratnya hanya boleh 300 gram. Ya, ingat ya, isiannya hanya boleh 300 gram. Lebih dari itu pudingnya nanti nggak bisa keras dengan bagus ya. Sekarang ini sudah saya begini, sudah saya tuang. Sekarang saya mau ambil tisu dulu, bentar ya. Nih ya, sebelum kita dekor ya, kita keringkan dulu dengan tisu ya. Bayangin ini sudah ada Mayfla-nya aja masih ada basahnya dikit, apalagi nggak ada ya. Jadi, tapi sebetulnya bukan maksudnya untuk keset ya, cuman karena saya mau dekor dengan apa coba? Dengan krim. Oke. Nah, ini udah seperti ini. Nah, sekarang perhatikan. Nih, lihat ya, Barbie. Ini Barbie nih, boneka Barbie-nya. Kita lepas sepatunya. Oke, karena nanti malah nancep di situ ketika dimakan, kemakan lagi kecil seiprit gini ya kan. Sepatunya nggak usah dipakai. Dan terus bajunya kita lepas ya. Kita lepas bajunya. Oke. Dan setelah itu ya, ini mau saya oles dulu nanti. Bentar ya. Oke. Ini disiapin dulu Barbie-nya. Nah, di sini adalah ini adalah whipped cream ya. Saya sudah siapkan whipped cream. Cari whipped cream yang bubuk ya. Jangan pakai whipped cream yang non dairy terus dikocok atau apalagi dairy ya. Jadi gini. Mungkin ini sekalian videonya adalah lebih ke penjelasan ya. Whipped cream itu memang semua whipped cream kalau dikocok dia jadi ngembang, jadi kaku. Itu semua whipped cream seperti itu. Tapi yang tahan di suhu ruang lebih cenderung yang dari yang bubuk ya. Nah, yang bubuk ini banyak kan, mereknya kan banyak. Silahkan semua whipped cream bubuk bisa dipakai ya. Gampang banget caranya, tinggal di mixer dengan air es ya. 1:1. Jadi kalau whipped cream bubuknya 100 gram, airnya 100 gram. Gram ya, bukan liter ya. Timbang aja. Nah, itu air es di mixer dengan speed tinggi sampai kaku. Hasilnya seperti ini. Ini saya hanya butuh 50 gram. 50 gram whipped cream bubuk saya mixer dengan 50 gram air es. Saya mixer sampai kaku seperti ini ya. Dan selama sebelum dipakai kita boleh simpen di kulkas atau freezer, nggak masalah ya. Ini bisa awet. Oke. Nah, sekarang supaya cantik whipped creamnya ini ya, saya kasih warna pink sedikit. Enggak juga nggak apa-apa. Boleh ditambahin, boleh enggak. Cuman mungkin ini sebagai nunjukin aja bahwa whipped cream itu bisa diwarnain ya. Nah, ini whipped creamnya saya warnain pakai pink sedikit aja. Ngaduknya boleh pakai spatula ya. Seperti ini. Oke. Lalu untuk yang di badan, saya oles tipis-tipis. Saya ambil sedikit ya, saya ambil sedikit lalu saya oles di badannya. Oke. Oke, ini saya oles sedikit aja. Karena kalau udah nancep dioles ke badannya kan susah ya. Jadi ngoles ke badannya ketika belum ditancep
Oke. Ini cocok banget nih kalau buat ya perayaan anak-anak itu kah, ABG lah, anak kecil sampai ABG masih suka kok Barbie ya. Lagi happening kan? Nih, oke saya buatin pudingnya nih. Gampang. Kan paling males mungkin niatinya kan pudingnya layer-layer ya kan, bikinnya lama. Supaya praktis, yang penting resepnya enak, 1 kali masak jadi. Oke. Nah, ini seperti ini. Saya hanya tipis aja seperti ini. Nah, setelah itu saya tancap. Bentar ya, saya adepin ke saya dulu ya. Biar pas di tengah. Sebentar. Oke. Oke, ini cantik. Nih, saya buka kakinya sedikit, jangan rapet gini ya, lebih nggak kuat nanti. Saya tusuk ke sini. Oke. Ya. Oke. Nah, mungkin yang di sini bisa lihat crack ya. Pasti crack. Karena apa? Karena ada kakinya. Jadi sebetulnya kan ada boneka yang khusus untuk cake yang nggak ada kakinya. Jadi dia badannya tuh buntung, terus ada kayak sticknya gitu. Boleh pakai itu, cuman ini kan Barbie asli. Jadi saya pakai yang Barbie asli. Jadi kalau mungkin kalau yang mau dibikin elegan kan pakai Barbie asli kan lebih bagus. Nah ini crack gini, biarin aja ya. Lalu setelah itu, ini semuanya kita cover pakai krim. Nah, kalau resepnya ini nggak sesuai dengan yang saya kasih, krimnya nggak bisa nempel loh. Krimnya lepas ya. Jadi ikutin, jangan lupa jangan diganti, terutama merek agar-agarnya sama Nutrigelnya, karena kalau ganti akan beda komposisi itu pasti, karena kualitas merek beda ya pasti beda ya. Jadi gunakan selalu Agrasa dan Nutrigel. Ya, oke. Gampang banget kan? Lihat. Nah, tuh cracknya udah ketutup. Sekarang kita dekor. Dekornya pakai apa? Pakai bunga edible. Nah, ini juga nih, video ini bener-bener tentang apa ya, saya emang sengaja bikin ini karena supaya nanti saya juga kayak murid-murid kelas online tinggal saya kasih link YouTube ini ya. Jadi gini ya, pengertian bunga edible itu adalah bunga yang aman untuk makanan. Belum tentu bisa dimakan, tapi aman untuk makanan. Dalam artian gini, bergetah berarti kan nggak aman untuk makanan. Tapi ada yang bergetah tapi bisa dimakan. Apa tuh contohnya? Bunga Jepun. Kalau kami yang di Bali bilangnya Jepun Bali. Bunga Jepun Bali itu bergetah, tapi bisa dimakan. Cara dengan apa? Digoreng, ya, digoreng tepung. Jadi search aja di Google bunga-bunga edible, ya itu macam-macam. Ada bunga yang bisa langsung dimakan, ada yang nggak bisa langsung dimakan. Misalkan bunga rosella. Bunga rosella itu kan buat teh, ya kan, tapi dimakan kan keras, tapi aman kan untuk makanan. Nah, seperti itu. Ya, nah sekarang yang saya gunakan adalah bunga edible yang bisa dimakan langsung. Ya, di sini saya pakai ini namanya viola atau pensi. Ya, ini viola atau pensi. Belinya di mana? Mungkin kalau di kota-kota besar di Tokopedia atau di Shopee, saya sebut nama ya biar lebih jelas ya. Boleh search nih yang one day service kirim bisa. Tapi kalau di kota-kota kecil misalkan nggak ada, cari aja bunga edible tuh banyak kok di sekitar kita. Semisal kayak bunga bougainville itu edible, anggrek edible, mawar edible, melati edible, seperti itu ya. Jadi silahkan cari. Ini viola atau pensi. Lalu ini adalah begonia atau ada yang bilang apple blossom ya. Ini begonia, ada yang merah, ada yang pink. Lalu ini adalah elderflower ya. Dan ini adalah mini rose ya. Nih lihat ya, sekarang saya adepin ke saya dulu ya karena saya mau dekornya biar kelihatan. Nih lihat ya, saya diadepin ke kamera di situ deh. Nah, nih lihat ya, untuk bawahnya saya pakai bunga elder. Bunga eldernya saya mau pilih untuk jadi rok di bagian bawah. Oke.
Nah, ini saya udah tempel semuanya, lihat tuh, gampang banget kan? Pasti nempel ke whipped creamnya ya. Tuh ya, tinggal diplok plok plok plok, jadi. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep lah. Bikin sendiri, uji sendiri. Yuk, bikin ya, gampang banget kan? Yang penting rasanya. Soal dekor mah tinggal bikin cakep pakai bunga edible. Saya tunggu recooknya. Bye bye.